Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Fathun Nador, P3K 2024 tahap 1. Kali ini saya ingin kami berbagi tentang template penilaian mahasiswa. Yang saya buat ini versi saya sendiri, saya buat sesuai kebutuhan. Ini yang sudah ada dengan pembagian 5 komponen, yaitu ada nilai UTS-nya 30%, nilai tugas 15%, nilai UAS 30%, nilai diskusi 15%, dan yang 10% adalah nilai kehadiran. Baik, ini baru versi saya. Adapun nanti di video level 2 nanti ini akan kami jelaskan bagaimana memodifikasi dari komponen 5 menjadi komponen 4 atau komponen 3 atau bahkan komponen 2. Oke. Baik, ini yang versi lengkap dulu. Ini saya jelaskan untuk level 1. Maksud saya hanya bagi para pengguna saja. Nah, ini kehadiran, ini nilainya 6,25, dan ini akan menjumlahkan secara otomatis. Bapak Ibu boleh mengetik di area yang warnanya putih, sedangkan di bagian-bagian yang sudah berwarna ini tidak boleh mengetik karena di sini mengandung rumus. Nanti rumus akan saya jelaskan. Baik, di sini templatenya sudah jadi, tinggal Bapak Ibu membuat daftar nama dan lain sebagainya. Terus input kehadirannya. Oke. Jadi kalau yang saya buat ini, kalau dia hadir 6,2,5, kalau dia izin nilainya adalah 3, kalau tidak hadir 0 gitu ya. Sakit, izin sama 3 gitu. Nah, maka misalnya ini namanya Ahmad Riko Sahbana, misalnya dia tidak hadir, kita langsung hapus saja begitu, maka nilai akan berkurang. Nah, terus begitu. Nilai UTS ini bisa diinput secara manual. Nilai tertinggi adalah 100, maka 30%-nya nanti akan menjumlahkan sendiri. Misalkan Riko Sahbana ini nilainya jelek, kurang bagus ya, misalkan 60, maka penjumlahan akan berubah secara otomatis. Misalkan UAS-nya juga begitu, ini Riko Sahbana ini nilainya kurang bagus, pada waktu UAS serius mengerjakan, nilainya juga katakanlah 70, maka otomatis dia nilainya turun, total nilainya sekian, dan akan berpengaruh pada nilai hurufnya, maka keterangannya ada di sini, sudah saya buatkan. Dan ini kita buatkan nilai diskusi, 1 kali diskusi ketika 1 pertanyaan dilontarkan atau menjawab pertanyaan, dia akan mendapatkan nilai 20. Bapak Ibu boleh memodifikasi sendiri sesuai kebutuhan, sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu. Oke. Baik, ini cara penggunaannya. Bapak Ibu bisa download pada link yang saya cantumkan di bawah. Selanjutnya kami menjelaskan tentang bagaimana yang level 2. Level 2 ini saya ingin menjelaskan untuk Bapak Ibu yang ingin memahami rumus-rumusnya, bagaimana ini dibuat. Rumus ini sangat sederhana, pada intinya ada di sini, total nilai. Nah, total nilai rumus yang saya buat adalah rumus yang sederhana dengan logika bahwa ini menjelaskan U. U berarti kolom U ini menjelaskan UTS. Kolom V berarti ini kolom nilai tugas, dan W ini berarti menunjukkan kolom
nilai UAS dan seterusnya. Ini nama kolom. Kemudian 0,3 ini adalah 3% dari hitungan desimalnya menjadi 0,3 kali 15% berarti 0,15. Ini yang untuk UASnya 30% sama 0,3 dan seterusnya. Ini rumusnya sederhana. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ini saya buat sejak tahun 2018 dan sudah beradaptasi dengan Siakat 2, kemudian Siakat 3, kemudian beradaptasi dengan Smart Campus, dan sekarang Siakat 2025. Dan alhamdulillah saya pakai selama 7 tahun tidak ada masalah, dan hasil nilai baik huruf dan angka ini tidak pengaruh, dan ketika diinputkan ke aplikasi yang saya sebutkan tadi, Siakat maupun Smart Campus, hasilnya akurat, sangat akurat, sama dengan hasil penjumlahan yang ada di Smart Campus. Nah, rahasianya di mana? Nah, ini ada yang saya sembunyikan di bagian pojok sini. Lah, nilai A atau B ini akan menjumlahkan secara otomatis. Bagaimana ini bisa diperoleh? Di sini saya menyembunyikan rumus logika. Nah, di bagian pojok sini. Nah, ini yang tidak boleh dirubah oleh Bapak Ibu karena mesti error nanti di sini kalau dirubah. Dan ini ketentuan nilai ini sudah sesuai dengan panduan akademik UIN 1 Tulungagung. Jadi rentan nilai range ini sudah sesuai dengan buku panduan akademik dan otomatis akan menjumlahkan. Nah, ini di sini saya memasukkan rumus VLOOKUP dari penjumlahan ini. Nah, ini akan tampil rumusnya. Maka nilai huruf ini akan berhubungan pada kolom ini. Nilai lulus ini juga akan berhubungan pada kolom yang ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana cara saya ingin menjelaskan bagaimana memodifikasi Bapak Ibu. Misalkan saya tidak maulah kehadiran dan diskusi ini masuk dalam penilaian. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal menghapus saja, ya. Bapak Ibu tinggal menghapus saja dengan cara seperti ini. Nah, di sini nilai kehadiran ini bagi Bapak Ibu mungkin tidak penting, nilai diskusi juga tidak penting. Maka kita lihat saja nilai kehadiran ini pada kolom Y. Nah, posisinya ada di Y, berarti Y ini dihapus saja oleh Bapak Ibu. Caranya demikian. Sudah. Enter. Berarti yang dijumlahkan berarti U, V, W, X sampai Y saja. Kalau Bapak Ibu menginginkan 4 komponen. Nah, kalau Bapak Ibu ingin cuma 3 komponen saja, berarti Bapak Ibu harus menonaktifkan yang bagian kolom diskusi. Diskusi ini berarti kolom X tinggal dihapus saja. Caranya sangat mudah. Nah, berarti ini sistem penilaian berbasis 3 komponen, nilai UTS, nilai tugas, dan nilai UAS. Nah, ini penjumlahannya sekian. Nah, karena harus mencapai 100%, Bapak Ibu harus merubah ini. Tentunya bukan 30%, 50%. Nah, supaya ini genap 100%, maka ini harus ditambahkan. Nah, misalkan nilai UTS-nya kita buatlah 40%, ya. Ini tinggal dibuat 40%. Nilai tugasnya 20% misalkan. Oke. Sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian nilai UAS-nya adalah 40%. Total dari 3 komponen ini akan terjumlahkan sebanyak 100%, sedangkan ini tidak diaktifkan. Nah, oke, saya kasih blok saja warna biru. Nah, ini berbasis 3 komponen, maka
rumus yang ada di sini, yang kolom paling atas ini, dia otomatis hanya menjumlahkan sebanyak ini. Nah, supaya 40%, 20% ini masuk, maka harus dituliskan pada rumus ini. 40% berarti 0,4. Nah, kemudian 15% harus diganti dengan 20% sesuai yang diinginkan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah 40%, maka di sini 0,4. Begini logika desimalnya, seperti itu. Maka mahasiswa yang bernama Riko Sahbana tadi, maka dia akan menerima nilai dengan 3 komponen. Nah, rumus yang di bawahnya karena masih menggunakan 5 komponen, maka harus dikopi. Cara mengkopi bagaimana? Sangat mudah Bapak Ibu, tinggal diklik saja baris ke-1 sampai muncul tanda plus begini di pojoknya, ditarik saja. Nah, ini cara mengkopi dengan cepat sampai ke bawah. Nah, begini. Ini cara mengkopi rumus supaya kita tidak susah-susah ngetik lagi. Cukup dengan tanda plus tadi. Nah, ini cara memodifikasi dari penilaian, merubah dari berbasis 5 komponen, 4 komponen, atau bahkan 2 komponen pun caranya sama, cuma hanya menghapus di bagian sini saja. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat. Dari saya Muhammad Fathun Nadhor dari dosen AFI Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.